Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Carolina eh, ingin mempresentasikan tentang dynamic programming. Nah, kami dapat subbab masalah eh, yang titik 0 dan titik 3. Yang pertama-tama itu introduction tentang dynamic programming. Nah, dynamic programming itu menggunakan metode yang mirip dengan divide and conquer, yaitu menyelesaikan masalah dengan menggabungkan solusi dari sub-sub masalah yang dibuat. Jadi ketika ada masalah yang besar, kita bagi masalah yang besar tersebut menjadi sub-sub masalah. Nah, dari sub-sub masalah tersebut kita selesaikan satu persatu. Nah, dynamic programming ini biasa digunakan untuk mengoptimalisasikan satu masalah untuk mendapatkan solusi dengan nilai yang optimal, maupun nilai itu bentuknya minimum atau maksimum. Nah, dynamic programming ini mengikuti 4 aturan atau 4 step sebagai berikut. Yang pertama itu membuat karakteristik dari struktur solusi optimal. Nah, terus yang kedua, secara berulang menetapkan nilai dari solusi optimal. Nah, yang ketiga, menghitung nilai dari solusi optimal yang dilakukan dari bawah ke atas. Yang keempat yaitu menyusun solusi optimal dari hasil hitungan. Nah, ini eh, lebih dijelaskan lagi oleh eh, teman saya. Nah, kita akan membahas salah satu prasyarat tadi, yaitu optimal substructure. Jadi, apa itu optimal substructure? Optimal substructure itu adalah pembagian dari sebuah masalah utuh dengan cara mencari substructure yang optimal. Nah, substructure yang optimal ini apabila digabungkan, dia akan menghasilkan solusi secara global yang optimal, solusi keseluruhan yang optimal. Nah, apa saja karakteristik dari optimal substructure ini? Yang pertama adalah solusinya ini melibatkan penentuan pilihan. Jadi, kita bisa ibaratkan ini seperti binary tree di mana kita akan menentukan pilihan A atau B yang lebih optimal. Lalu, jika diberikan pilihan yang menghasilkan solusi optimal, maka kita tidak perlu mempedulikan cara untuk memperolehnya. Artinya kita bisa langsung pakai aja nih eh, pilihan yang solusinya optimal dan kita ambil cara penyelesaiannya. Lalu untuk menentukan akibat dari pemilihan subproblem dan menentukan pilihan optimal. Jadi seperti yang kita telah pelajari sebelumnya itu kan ada greedy algorithm. Nah, bedanya dengan optimal substructure ini, di optimal substructure kita akan menentukan pilihan berdasarkan akibat dari yang kita pilih. Sementara greedy algorithm itu hanya menentukan pilihan berdasarkan uh, apa state pada saat itu aja. Misalnya ngambil yang lebih besar tapi nggak melihat ke seterusnya lebih kecil atau lebih besar. Lalu solusinya tiap subproblem yang optimal ini dapat di copy paste pada semua subproblem sehingga dapat menghasilkan solusi optimal. Nah, jadi untuk mendapatkan solusi optimal yang keseluruhan, kita tinggal copy paste solusi dari subproblem ke keseluruhannya. Next. Ya. Selanjutnya subproblem space. Nah, subproblem yang optimal itu harus diselesaikan dalam solusi dengan ukuran dimensi yang sesuai atau dalam matriksnya. Jadi pertama itu kita bisa mencontohkan dengan perbandingan dua buah problem. Yang pertama itu root cutting problem, yaitu solusi optimal untuk memotong batang berukuran N dengan hanya satu subproblem berukuran N sampai I. Dan kita melihat apakah N atau I yang menghasilkan solusi optimal. Jadi ceritanya kita seperti punya sebuah batang berukuran N dan kita akan memilih potongan yang akan menghasilkan solusi optimal. Lalu perkalian matrix chain ini akan dijelaskan oleh teman kita Salman nanti yang memiliki subchain AI plus 1 sampai dengan AJ dan memiliki dua jenis subproblem. Yang pertama itu AI plus 1 sampai dengan K dan yang kedua itu
A, K plus 1, K plus 3, terus ganjil sampai dengan AJ. Dan duanya itu harus optimal. Nah, eh, subproblem space ini akan berpengaruh kepada running time dari penyelesaian kedua buah masalah ini. Seperti tadi dikatakan, cara memperoleh solusi optimal adalah menggabungkan subproblem. Nah, dengan ini ya yang road cutting problem hanya memiliki theta n subproblem dan akhirnya menghasilkan running time O n kuadrat. Sementara perkalian matrix chain ini memiliki theta n kuadrat subproblem dan running time-nya itu sesuai space-nya jadi O n pangkat 3. Jadi bisa dilihat akan berpengaruh ke kompleksitas waktu. Di sini kita akan melihat contoh dari optimal substructure. Nah, kita bisa menggunakan optimal substructure untuk mendapatkan solusi optimal jalur terpendek Q ke T. Nah, kita coba lihat jalur terpendek Q ke T itu dari Q S ke T. Atau bisa juga dari Q R ke T. Nah, kita bisa lihat bahwa QRT dan QST ini adalah solusi optimal yang secara global. Nah, apa substructure optimalnya kalau begitu? Berarti itu adalah QR dan QRT. QR dan RT atau QS dan ST. Di mana apabila QR dan RT kita gabungkan akan menghasilkan QRT dan QS dan ST digabungkan akan menghasilkan QST. Berarti terbukti kan substructure optimal yang digabungkan akan menghasilkan solusi keseluruhan yang optimal. Nah, kalau yang ini tadi kan mencari jalur terpendek dari Q ke T. Bagaimana kalau kita menggunakan optimal substructure untuk mencari jalur terpanjang Q ke T? Apakah bisa? Coba kita lihat. Kalau dilihat, nah ini tuh adalah substructure-nya. Jadi kalau misalnya kita nyari Q ke T yang paling panjang itu adalah QR ke T. Nah, di sini dia tidak memiliki optimal substructure. QSTR. Kenapa dia tidak memiliki optimal substructure? Karena pecahannya itu apabila digabungkan tidak akan menghasilkan solusi yang optimal. Nah, perhatikan bahwa jalur panjang Q ke T bukanlah kombinasi dari jalur terpanjang Q ke R dan R ke T. Ya, kemudian saya akan membahas sifat lainnya yang dimiliki permasalahan sehingga dapat diselesaikan dengan dynamic programming, yaitu overlapping substructure. Pada sifat ini, secara definisi formal, dia mengatakan bahwa sebuah masalah dapat dibagi menjadi submasalah, di mana sebuah algoritma rekursif akan menyelesaikan submasalah tersebut secara berulang-ulang dan tidak terus membentuk submasalah yang baru. Intinya, saat permasalahan ini dibagi menjadi submasalah, di mana submasalah itu dibagi-bagi lagi menjadi masalah-masalah yang lebih kecil, maka masalah yang lebih kecil itu tidak terus menghasilkan masalah yang baru. Bisa jadi masalah tersebut sudah diselesaikan pada step-step yang sebelumnya. Dynamic programming menyelesaikan suatu masalah dengan cara yang serupa seperti algoritma rekursif ini, tetapi dia akan menyimpan hasil dari submasalah yang ditemukan, sehingga saat menyelesaikan masalah yang sama, dia tidak perlu melakukan perhitungan lagi. Dia cukup menggunakan hasil yang sudah disimpan oleh algoritma dynamic programming. Di salah satu contoh yang akan saya gunakan adalah pada permasalahan matrix chain, di mana permasalahan ini akan diselesaikan secara rekursif, kemudian akan
memperlihatkan bahwa permasalahan ini juga dapat diselesaikan dengan algoritma dynamic programming. Pertama, apa sih masalah recursive matrix chain ini? Jadi pada permasalahan ini terdapat banyak matriks dari I sampai J misalkan, di mana I adalah matriks pertama yang ada dan J adalah matriks terakhir. Nah, di antara semua matriks ini yang kita ingin lakukan adalah melakukan perkalian antara semua matriksnya. Tetapi seperti yang kita tahu bahwa perkalian matriks itu tidak selalu menggunakan komputasi yang sama, di mana perkalian matriks dengan ukuran yang berbeda dapat menggunakan hasil komputasi yang berbeda. Oleh karena itu, pada permasalahan ini akan dicari konfigurasi urutan perkalian pada matriks tersebut sehingga membutuhkan komputasi yang paling sedikit. Seperti itu. Untuk mendemonstrasikan masalahnya, berikut ada salah satu contoh di mana terdapat 4 matriks, atau dari matriks pertama 1 sampai 4. Untuk menemukan hasil komputasi yang minimal untuk perkalian ini, maka digunakan algoritma yang telah diberikan di sini. Intinya dari algoritma ini, perkaliannya dibagi menjadi submasalah, seperti contohnya pada 2 submasalah ini. Jadi pertama, kita akan membagi sehingga matriks 1 ini akan dikalikan dengan matriks 1 pada algoritmanya, di mana apabila terjadi perkalian matriks yang sama, maka algoritma ini akan mengembalikan angka 0. Kemudian kita akan melakukan perkalian kepada matriks 2 sampai matriks 4 yang ada di sini. Nah, tetapi karena kita tidak bisa mengalihkannya secara langsung, maka dibagi-bagi lagi menjadi matriks 2 yang akan dikalikan dengan matriks 3 yang sudah dikalikan dengan matriks 4 terlebih dahulu, sehingga akan didapatkan hasil dari perkalian ini adalah jumlah perkalian yang dibutuhkan atau jumlah komputasi yang dibutuhkan untuk menghitung untuk mengalihkan 4 buah matriks, yaitu dari 1 sampai 4. Inti dari algoritmanya saya tidak akan menjelaskan terlalu detail, tetapi intinya adalah pada rumus ini, di mana rumus ini membagi matriks-matriks yang ada menjadi submasalah, lalu kemudian akan dijumlahkan hasil komputasi yang dibutuhkan untuk setiap submasalah, sehingga didapatkan komputasi minimal yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkalian 4 buah matriks ini. Nah, lalu overlapping subproblemnya ada di mana? Dapat kita lihat di bagian-bagian ini bahwa dia itu melakukan perkalian yang sama secara berkali-kali, seperti contohnya pada bagian-bagian yang abu-abu ini, di mana ada 3 perkalian matriks 3 dengan 4 sudah kita lakukan di sebelah sini. Oleh karena itu, permasalahan ini memiliki sifat overlapping subproblem, karena pada submasalah-submasalah yang berbeda itu merupakan gabungan dari komputasi-komputasi yang sama, tetapi dengan urutan yang berbeda. Di sini kita mengalihkan 3, 4 terlebih dahulu, kemudian dengan 2, baru dengan 1. Di mana pada kedua submasalah yang di bagian sini, kita mengalihkan 1 dengan 2, kemudian 3 matriks ketiga dengan keempat. Oleh karena itu, bisa kita bilang
bahwa permasalahan ini memiliki overlapping subproblems karena banyak submasalah yang sudah kita lakukan komputasinya, sudah kita tentukan jumlah komputasi yang dibutuhkan untuk menghitung perkalian matriks tersebut. Oleh karena itu dapat dibentuk suatu algoritma dynamic programming di mana menggantikan variabel MIJ ini atau cost yang dibutuhkan untuk melakukan komputasi antara dua matriks yang minimal dicatat pada semua matriks. Sehingga pada algoritma ini dia memiliki tabel yang berisi jumlah komputasi yang dibutuhkan untuk semua matriks, sehingga tidak perlu dilakukan lagi rekursif seperti yang pada algoritma pertama. Pada algoritma dynamic programming dapat dilihat bahwa rumus yang sama tidak perlu menggunakan rekursif karena semua angka-angka yang kita butuhkan sudah tersimpan dalam variabel M ini. Seperti itu. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau misalnya telah dilakukannya optimalisasi, maka yang digunakan adalah matriks SIJ seperti itu. Bentar. Oke. Nah, kalau kan dapat dilihat MIJ dan SIJ. Kalau misalnya kita hanya menggunakan matriks MIJ, itu time complexity-nya itu big theta besar J dikurang I gitu, atau limital omega 1 untuk rekonstruksi submasalah yang dipilih. Sedangkan kalau kita telah melakukan optimalisasi tersebut dan menggunakan matriks SIJ, time complexity-nya itu menjadi big omega 1. Nah, hal ini itu sangat menguntungkan lah kalau di dalam komputasi seperti itu. Selanjutnya, memoization. Memoization merupakan salah satu elemen atau cabang dari dynamic programming yang berfungsi buat meningkatkan performa dari recursive algorithm. Cara dia meningkatkan performanya adalah dengan menyimpan hasil atau perhitungan dari fungsi rekursif yang sebelumnya ke dalam array. Jadi nggak perlu dilakukan lagi perhitungan ulang. Oke. Nah, untuk lebih mudahnya, kita langsung aja ke bagian contohnya. Jadi di sini ada sebuah fungsi rekursif untuk deret Fibonacci. Nah, yang dipakai di sini nih baru fungsi simple rekursifnya aja. Jadi pada contoh kode di samping ini merupakan kode buat mencari deret Fibonacci yang dimana ditentukan dengan membentuk n level tree yang setiap levelnya itu bakal menghasilkan 2 node. Nah, node ini lagi nanti bakal bercabang jadi 2, bakal membentuk branch. Jadi yang seperti pada gambar 2 tuh. Nah, kalau dilihat algoritma yang nomor satunya, fungsi rekursifnya itu bakal dipanggil dengan cara melihat angka yang sebelumnya dan angka yang sebelumnya lagi dari angka yang mau kita cari. Jadi kalau misalnya kita mau cari deret keempat Fibonacci-nya, yang dilihat itu ada deret ketiga sama deret keduanya. Habis itu dijumlahin bakal jadi deret keempatnya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari tree yang dihasilkan, misalnya tadi tuh kita nyari deret Fibonacci keempat, dia bakal ngebuat cabang-cabang terus. Nah, kalau misalnya itu bercabang terus kayak gitu, nanti time complexity-nya bakal jadi 2 pangkat n, karena semakin banyak yang dicari, itu nanti n-nya semakin tinggi. Jadi big O-nya itu bakal berbentuk eksponensial. Nah, sedangkan kalau misalnya kita pakai metode memoization pada fungsi Fibonacci yang sebelumnya, dilihat di algoritmanya,
perhitungan itu nggak perlu dilakukan secara berulang-ulang karena hasil yang sebelumnya itu udah disimpan di array. Jadi cukup kita cek aja nanti dari array-nya. Untuk pseudocode-nya atau algoritmanya itu bisa dilihat dari gambar yang nomor 1. Di situ setiap dia mencari nilai dari deret Fibonacci-nya bakal dimasukin ke array. Nah, kalau dilihat dari tree-nya itu sebetulnya kan sama aja nih. Yang awalnya itu tree-nya itu bercabang-cabang kayak gitu. Tapi karena nilai-nilai dari fungsi rekursif sebelumnya udah kita simpan, jadi yang kita cek itu atau yang kita hitung cuma Fibonacci 1, Fibonacci 2, Fibonacci 3 sampai Fibonacci 4-nya. Makanya time complexity itu jadi lebih singkat atau big O-nya itu jadi n doang. Nah, dibandingkan dengan fungsi eksponensial ini jauh lebih efisien algoritmanya. Jadi kalau misalnya kita pakai algoritma ini membutuhkan waktu yang lebih sedikit. Oke, nah itu aja dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Selamat beristirahat.